sahabat Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Sahara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah para sahabat setia dari sahabat Sahara selalu diberi nikmat sehat dan terutama nikmat Islam, nikmat iman, rezeki, ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saat ini Al-Fakir mencoba membawakan kisah tentang sahabat sekaligus pengawal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Tholhah radhiyallahu anhu dan Tholhah bin Ubaidillah, burung elang dari Uhud. Sebelumnya subscribe ya sahabat, biar dapat pahala. Abu Tholhah diceritakan sebagai sosok yang dermawan, meskipun bergelimang harta dan tak pernah putus melaksanakan ibadah puasa. Selain itu, Abu Tholhah merupakan sosok pengawal Rasul yang pemberani dan tak gentar berhadapan dengan musuh. Selepas wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Tholhah menjadikan jihad dan puasa sebagai amal perbuatan yang selalu menyibukkan dirinya. Hingga ada orang yang mengatakan, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Tholhah tidak pernah tidak berpuasa, kecuali sakit atau dalam perjalanan. Hal ini ia lakukan terus-menerus sampai ajal menjemputnya. Abu Tholhah masih hidup hingga 40 tahun setelah Rasulullah wafat. Suatu hari, Khalifah Utsman bin Affan hendak melakukan penyerangan terhadap salah satu pulau yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Abu Tholhah ikut serta dalam armada laut Islam ini, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Anak dari Abu Tholhah pada saat itu berkata, "Semoga Allah merahmatimu wahai ayah kami. Kau sekarang sudah tua sekali. Kau sudah berjuang bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kenapa kau sekarang tidak istirahat saja dan biarkan kami yang berjihad saat ini?" Abu Tholhah pun menjawab melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." Akhirnya, Abu Tholhah pun berangkat dalam rombongan armada laut Islam untuk ikut berjihad. Tetapi takdir Allah menggariskan kalau Abu Tholhah wafat saat berada di tengah lautan bersama pasukan muslimin lainnya. Pasukan kaum muslimin berusaha mencari pulau untuk menguburkan jasadnya, tetapi tidak menemukan satu pulau pun saat perjalanan kecuali setelah 7 hari lamanya. Hingga selama 7 hari jenazah sahabat dan pengawal Rasulullah itu tetap berada di kapal. Namun, Allah hendak memuliakan dirinya. Selama 7 hari itu jasad Abu Tholhah seperti tidak berubah, seakan-akan Abu Tholhah hanya sedang tertidur pulas. Hingga akhirnya pasukan muslim menemukan sebuah tempat yang digunakan untuk menguburkan jasad Abu Tholhah. Jasad beliau dimakamkan di tempat yang jauh dari keluarga, namun dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kisah Abu Tholhah yang tetap ingin berjuang dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan puasa yang dilakukannya, membuat jasad Abu Tholhah tidak membusuk dan juga tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap selama 7 hari. Jasadnya seakan-akan terlihat seperti orang yang sedang tertidur. Dengan usahanya, Abu Tholhah diberikan kemudahan saat bertemu Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan tentang 2 orang lelaki bertakwa dari suku Quda'an yang senang bersedekah. Baik harta, tenaga bahkan jiwa pun siap mereka sedekahkan untuk kepentingan agama Islam. Suatu saat ada panggilan jihad, dan 2 lelaki itu bergembira memenuhi panggilan tersebut. Dan mereka berharap bisa mati syahid karena sudah dijamin masuk surga. Qadarullah, dalam peperangan itu, salah satu sahabat tersebut meninggal syahid. Sedang seorang lainnya pulang membawa kemenangan gemilang, tetapi setahun kemudian, ia pun menyusul sahabatnya, meninggal karena menderita sakit. Suatu malam, Tholhah bermimpi tentang keduanya. Saat itu, Tholhah berada di depan pintu surga bersama kedua sahabat tersebut. Tiba-tiba dari dalam surga,
terdengar suara yang memanggil sahabat yang meninggal karena sakit dan mempersilakan masuk surga. Setelah itu baru terdengar suara lagi memanggil sahabat yang mati syahid, dan masuklah ia juga ke dalam surga. Lalu Tolha kembali mendengar suara dan berkata kepada dirinya, "Kembalilah, karena belum waktumu masuk surga." Tolha pun lalu terbangun dari tidurnya. Keesokan paginya, Tolha pun menceritakan mimpi tersebut kepada sahabat-sahabat lainnya, namun mereka tidak ada yang percaya. Karena menurut mereka, bagaimana mungkin sahabat yang meninggal karena sakit dipanggil lebih dahulu masuk surga daripada yang mati syahid. Kisah ini pun terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipanggillah Tolha untuk menceritakan mimpinya itu. Setelah mendengar cerita Tolha tersebut, Rasulullah pun membenarkan cerita tersebut. Para sahabat heran mendengar Rasulullah membenarkan kisah dalam mimpi Tolha dan bertanya, mengapa temannya yang meninggal terakhir karena sakit masuk surga lebih dahulu daripada temannya yang meninggal karena mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya balik kepada para sahabat, bukankah temannya itu masih hidup setahun setelah kematian temannya? Para sahabat menjawab, betul. Rasulullah kembali bertanya, bukankah ia masih mendapati Ramadan, lalu ia berpuasa, melakukan sholat ini dan itu selama 1 tahun? Para sahabat menjawab, betul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, maka jarak antara mereka lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dari kisah ini menunjukkan kepada kaum muslimin betapa besar keutamaan bulan Ramadan dan ibadah di dalamnya dapat mengalahkan keutamaan seorang yang mati syahid. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kisah ini, Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada para sahabat syahara semua. Tidak ada niat setitik pun dari Al-Fakir untuk melakukan kesalahan tersebut. Semoga kisah ini bermanfaat untuk para sahabat syahara semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sahabat.